Oke ya, kita lanjut ya. Nah, modulnya nggak ada di sini. Mana modulnya? Belajar cepat visual. Mana. Ini dia. Ya. Oke, perhatikan sebentar. Kita mencoba materi selanjutnya. Yang ini sudah bisa ya, yang kasus yang ini. Operator. Ya. Dalam bahasa pemrograman ada 3 jenis operator. Operator aritmatika yang hitung-hitungan matematis, ya. Penemu matematika orang apa? Orang Persia, orang Iran. Nah, simbolnya dalam bahasa pemrograman, simbol gini pemangkatan, ini perkalian, ini pembagian, ada komanya. Kalau model kayak gini pembagian tambah koma. Ya, jadi di keyboard tuh ada yang gini, ada gini. Ya. Kemudian ada mod 5 mod 2 hasilnya. 5 bagi 2 berapa? Sisa pembagiannya ada berapa nih? 1. Paham maksudnya? Ya kan? 4 bagi 2 kan? Masih ada 4 kan? Paham? Ya sudah, kalau tidak paham lewatkan. Kemudian ada penjumlahan, ada pengurangan, dan penggabungan. Ya, penggabungan string itu berupa teks A, B jadi AB, ya kan? Kemudian operator perbandingan dalam bahasa pemrograman nanti ini operator perbandingan ini kita gabungkan di logika if, rumus if nanti. Ada yang lebih kecil, lebih besar. Kalau gini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian ada operator logika. Jadi bahasa pemrograman itu ada aritmatika, kemudian ada operator perbandingan sama operator logika. Dan ini secara semua bahasa pemrograman pakai ini, or, and, not, ya. Or itu atau, and itu dan, not itu tidak. Nah, contoh penggunaan operator, kamu kemarin coba ini textbook 1, textbook 2 labelnya di sini label 3 karena di sini part 1 label 1, ini label 2. Ketika diklik operator tambah, maka ini ditambah ini sama dengan di sini. Dengan ketentuan kita kemarin belajar yang namanya variabel, ya. Dim itu variabel, par 1 itu nama variabelnya, as2 tipe variabelnya apa? Karena dia single berarti angka bilangan yang ada pecahannya, ya. Kemudian ini kamu sudah paham sedikit. Karena cara belajar bahasa pemrograman adalah kamu mengerjakan baru paham. Nanti kita masuk ke kasus-kasus akuntansi nanti. Oke, selanjutnya gua mau menjelaskan kasus kedua adalah penggunaan struktur control if. Struktur pengendali atau struktur kontrol di dalam bahasa pemrograman adalah perintah dengan bentuk atau struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan jalannya program. Nah, ada 2 jenis yang kita pelajarin. Ada struktur keputusan, ada struktur pengulangan. Jadi keputusan itu digunakan untuk memutuskan. Jadi ada pilihan kalian memutuskan pakai logika pakai apa. Kemudian ada sesuatu yang berulang-ulang. Nah, sesuatu yang berulang-ulang itu daripada kita bikin rumusnya berulang-ulang, kita bikin satu rumus bisa dipakai berulang kali. Itu maksudnya. Nah, yang pertama yang hari ini kamu kerjakan adalah struktur keputusan. Struktur keputusan ada namanya if, then, jika, maka, select, case. Ya. Kalau yang if then ada 2 tipe penulisan. Jika, maka dia satu baris. Tapi kalau ada jika, ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Oke, sekarang kita to the point. Misalnya di sini menu makanan. Menu makanan apa ya makanan yang kamu suka? Mie ayam. Terus apa lagi kamu suka? Ayam geprek. Terus apa lagi kamu suka? Nasi kuning. Apa lagi? Soto Banjar. Apa lagi? Bakso. Nah,
Ini ada kasus kayak gini ya, ada menu, ada harga per porsi. Mie ayam harganya mahalnya 15. Ayam geprek harganya 13.000. Nasi kuning harganya 2. Soto Banjar bakso 10.000 kah? Bakso loh tuh, mie bakso 3.000 aja di Indomaret. Paling murah bakso 15. Ada yang banyak tuh di Cendana sana. Ada juga, tapi tidak apa-apa dah, daripada capek ngetiknya. Kita kan mau belajar rumusnya, bukan belajar makanannya. Ini ada model kayak gini, ada harga barang sama harga seporsi ya. Nah, sekarang logika pertama dalam rangka kita mempelajari struktur IP ya. Jika yang dipilih ada mie ayam, maka harganya 15.000. Kalau belajar, kamu bisa juga memaksimalkan AI. Mana chat GPT abang? Bang, chat GPT bang. Pas tekan ini, tuh, bakso, mie ayam, ya kan? Buatkan, ketik rumusnya. Ini lo kok jadi gini? Kecil bang. Kayak apa sih? Kok jadi gini? Ulang lagi. Ini kita print screen aja. Harusnya ini jadi gambar loh ini. Copy, pastekan ke AI ya. Nah, harusnya jadi gambar ini. Nah, ini kita hapus. Terus buatkan PBA Excel dalam mempelajari struktur keputusan keputusasaan IP dari gambar di atas. Teng. Tuh lihat. Berikut contoh prosesnya nih. Buat program-program dengan user form atau input sederhana, user memilih menu, sistem otomatis menampilkan harga. Tambahkan diskon. Nah, diskon nanti dulu. Ini contoh programnya nih, langsung dibuatkan. Ya. Pertanyaannya adalah, bisa tidak kamu memahami ini? Cara memahaminya kita pelan-pelan. Habiskan jamnya sudah. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan soal ini, PR-nya. Ini di sini ada pilihan ya. Label 1 namanya menu. Kita sampai jam 11 ya? Masih lama. Istirahat kamu masuk jam 8. Kamu udah pengen lama-lama sama aku gak? Bisa kamu lempar ke sungai. Nah, lanjut di sini. Nah, ini ada combo box ya. Ada combo box. Menunya diganali dah ininya. Jangan kira mau keluar, sabar. Kalau lapar makan. Nah, menu combo box itu bisa ngambil dari sheet ini. Kalau kemarin kan pakai rumus di sini, double klik, kemudian di sini form initialis ya. Habis itu di sini masukkan rumusnya combo box mie titik combo box 1 titik add item, nama menunya ya mie ayam. Terus kalau nggak mau capek, di blok kayak gini, Ctrl C, Ctrl V. Ada berapa tuh? Gini ya, mie ayam terus ayam geprek. Kenapa namanya ayam geprek? Geprek itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa.
Bugis. Nasi kuning terus soto ayam. Ingat, kalau di sininya huruf kecil, otomatis nanti ini juga huruf kecil rumusnya ya, karena sifatnya sensitif. Kalau di sini huruf besar juga. Terakhir apa? Bakso. Ini bakso urat, bakso beranak. Jadi ketika di play kayak gini, ketika pilihannya mie ayam, maka ketika dipilih harganya 15.000. Nah, struktur if menjelaskan tentang sebuah pilihan. Di sini text box. Kok text box lagi, coy? Text box kah? Ya sudah, tidak apa-apa. Terus ukurannya kita besarin, coy. 14 biar kelihatan aku menjelaskan. Terus ini kita copy, pas tekan ke sini apa namanya? Harga. Kita yang receh-receh dulu, yang penting kamu bahagia. Ini kayak struktur ini nih. Kayak tadi masukkan password, ketika diklik muncul selamat datang ya. Kalau ini ketika diklik muncul harga. Pakai comment button. Comment buttonnya namanya di sini cek harga. Mau dibesarin enggak? Tidak usah. Oke. Ini backgroundnya kita kasih warna biar agak sedikit ngejreng. Warna pink atau warna oranye nih? Nggak tahu aku. Nah, sekarang logikanya, ketika ini dipilih mie ayam, keputusannya ketika text box combo box 1 itu isinya adalah mie ayam, maka keputusannya harganya muncul di sini. Maka struktur if yang pertama adalah ketika double klik ini comment button, jika ya mie titik combo box 1 titik palu teks ya itu adalah apa? Mau apa? Mie ayam. Petik 2 sama dengan mie ayam. Maka jadi D itu maka langsung di sini. Ini kan namanya tadi text box ya, mie text box 1 titik pelu. Pelu itu lebih ke nilai. Kalau nilai harganya nggak usah kasih petik 2, tapi kalau berupa karakter kayak gini pakai spasi kasih petik 2 di sini. Tapi kalau angka nggak. Berapa mie ayam harganya? Nih 15.000. Jangan pakai koma dulu. Ya. Jadi ketika dijalankan, ketika ini diketik mie ayam, cek muncul di sini 15.000. Itu logika sederhana bikin tarif makanan. Nanti kedepannya kan berkembang tuh kayak di minimarket, kayak di Solaria, cek tombol cek anjay. Nah, if ini namanya if tunggal. Satu if, satu keputusan. Tapi kalau bagaimana kalau if-nya itu lebih dari satu keputusan? Maksudnya begini. Nih. Maka text box 1 pelu sama dengan mie ayam. Terus mie text box 1 titik back color itu warnanya misalnya PB apa ya? PB yellow. Nah, kalau ada lebih dari satu keputusan kayak gini, maka harus diakhiri dengan if. If-nya kayak gini. Tapi kalau cuma satu keputusan doang, maka kayak di modul tadi, mana modul pale? Cuma gini doang. Tuh. Jika kondisinya bernilai true atau betul antara mie ayam tulisannya dengan mie ayam tadi, maka kode program akan dikerjakan. Kalau yang ini enggak, jika kondisi ini yang benar, kemudian ini yang salah, ya. Jika kondisi salah, maka muncul ini. Oke, ini dulu. Kalau cuma satu keputusan, coba gua jalankan. Kita pilih di sini ayam geprek, nggak ada harganya. Nah, kita pilih mie ayam. Jadi kuning kan? Paham maksudnya? Nah, tapi jika kita pilih ayam geprek, maka ada pilihan kayak gini, else. Tahu else? Pilihan lainnya apa? Munculkan pesan MSG box, ya. Habis itu apa lagi ya? Petik
ketik 2. Maaf kagak ada menunya. Jadi ketika kita pilih selain ayam geprek, cek debak. Ya salah dah. Kita cari di chat GPT. Nih, message box-nya jangan pakai koma, tapi langsung kayak gini. Message box menu tidak tersedia. Jadi komanya kita hilangkan. Coba gua jalankan. Tuh, maaf karena ada menunya. Ayam geprek coba bang, nasi kuning. Maaf karena ada menunya. Gitu. Paham logika berpikirnya? Tugasmu mengerjakan ini masalahnya. Lanjut lagi ya, aku jelaskan ya. Nah, jika di sini kan ada ayam geprek, ya sesuai dengan ini ya. Gimana cara membesarkannya ini? Ini kita panjangin, ya. Di sini pilihannya ada ayam geprek, nasi kuning, sama soto banjar. Maka di sini kita enter. Ini namanya if majemuk, if atau if bertingkat. Jadi di dalam if ada if. Ini kita copy. Control V. Ada berapa tuh? 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, kita pastikan 4. Control V. Terus Control V. Ini kita tambahkan di sini. Oke. Ya. Apa? Oh, satu lagi. Bakso ketinggalan. Kamu bulan puasa bikin apa? Bikin bakso. Mie ayam, terus tadi apa tadi ini? Karena ini harus sama tulisannya, maka ini copy. Kalau di sini tulisannya ayam geprek, G-nya kecil, nggak akan kedetek. Ya, ayam geprek, terus apa lagi? Nasi kuning, Ctrl C, Ctrl V, terus apa lagi? Soto banjar, Ctrl C. Terus di sini mie ayamnya kita Ctrl V. Kalau ini perlu nggak kita copy, ketik aja bos. Bakso. Harga bakso 15. Harga soto banjar 11. Nasi kuning 12. Ayam geprek 13. Ya. Ingat, setiap ada if-nya berapa nih? If-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka if-nya harus ada 5. Ya. Coba kita jalankan. Bisa nggak kalau if-nya cuma 3? Tuh, if-nya kurang. Ya. Setiap blok if harus diakhiri dengan if. Ya. Nah, tambah jadi 5 di sini. N if baru N if. Ya. Baru jalankan, baru dia muncul. Kok nggak muncul? Kok nggak muncul? Kenapa bisa begitu? Tanya chat GPT. Ketika combo stacknya combo boxnya ayam geprek harusnya muncul di sini apa? Dan habis itu ini ketinggalan. Kalau di GPT ada nggak di sini? Ini sudah dikerjakan. Sudah berubah jadi gini. Tuh, sudah dikembangkan jadi gini. Oh, rumusnya kurang. Kita buka chat GPT ya. Tuh, dia else if. Ya. Jadi if-nya cuma 1 digantikan sama else if. Coba kita ganti rumusnya. Ini kita cukup 1 aja, tapi digantikan dengan else. Ini kita Ctrl C biar tidak typo, baru kita Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ingat, if, else if, else if, else if diakhiri dengan n if. Coba kita jalankan, error enggak? Ya, paham logikanya? Nah, jadi setiap if harus ada if-nya juga, else if, else if, else if. Ini namanya if majemuk, nggak ada di modul. Ya,
Sampai di sini bisa ngikutin? Oh, kalau udah bisa kamu, aduh kayak. Terus apa nih? Menu harga, oh ada outputnya tuh. Coba kita cek di sini. Kita copy ya. Munculkan pesan menu harga diskon. Pakai dim enggak dia nih? Oh dia pakai dim. Tuh. Jika menu harga asring, harga as long, diskon as double, total as double. Terus menunya diwakilkan. Ya, menu sama dengan mie ayam. Tuh. Terus di sini oh enggak ada user form-nya, mana user form-nya? User memilih menu, ya. Menu itu combo box ceritanya. Sistem otomatis menampilkan harga. Nah, sekarang kita tambahkan jika harga di atas 15.000 maka diskon 10%. Jika maka diskon nah, kayak apa caranya? Tambahkan lagi di sini diskon. Ya, di sini namanya diskon. Diskon dari bahasa apa? Diskon. Di sini textbook 2 ya. Oke. Mau digabungkan di dalam comment button kah rumusnya atau mau dipisah dulu? Supaya logika berpikirmu jalan dulu, kita pisah dulu ya. Nanti kalau sudah baru kita masukkan disisipkan di bawahnya ini. Paham sedikit? Jangan paham banyak-banyak, sedikit aja. Cek diskon. Tadi pagi sudah makan belum? Maka jam 8 masuk. Ya, berarti tadi bangunnya kamu kurang subuh. Nah, cek diskon di sini. Nah, comment button 2. Sekarang kita bikin di sini mau nggak mau harganya kita masukkan ke dalam variabel. Ya, paham maksudnya? Paham maksudnya enggak? Ini rumus, ini aku matikan dulu ya, rumus ini tak matikan ya. Ini matikan dulu. Ini bisa kita matikan, nonaktifkan tuh kayak gini, kasih petik-petik. Jadi rumusnya mati dulu. Nih. Kita pakai yang dim dulu, biar kamu paham. Siapa tahu kamu jadi CEO kan ke depannya kan. Presiden Cina aja menghentikan drama CEO. Nah, oke dim. Dim yang pertama menu makan. Menu makan as, menu itu pakai apa? String ya. Terus dim menu harga ya. As apa harga? Currency atau apa? Currency aja. Oke, tekan tab ya. Nih, ada 2 dim untuk mewakili si ini sama ini. Kalau ini mewakili menunya, kalau di sini mewakili harga. Atau kalau pusing menu dengan harga. Oke, kita pusing. Ini kita hapus kalau nggak mau pusing. Ya, terus menu adalah miliknya si apa? Mi titik combo box 1 titik teks. Paham? Menu adalah miliknya combo box 1 titik teks. Kalau pakai dim kayak gini. Terus jika menu ya sama dengan apa? Sama dengan ayam geprek dan terus harga berapa nilainya? Ayam geprek 13.000. Jadi kayak gini modelnya. Jadi nggak ada lagi combo box, disimpan di dalam variabel semua. Ya. Terus bikin else if didempet ya. Menu sama dengan nasi kuning.
petik 2, maka harga nasi kuning adalah 12.000. Kemudian LC aja sampai aku ngetik. Munculkan pesan MSG box ya. Maaf, menu sementara belum ada harganya. Nah, baru kita akhiri dengan NF. Nah, kita keluarkan ke dalam text box 1. Kita keluarin kayak mana caranya? Mi titik text box 1 titik tag itu diambil dari apa? Dari apa? Kalau menu kan mengambil combo box 1 titik tag, artinya yang di luar masukkan ke dalam, yang di dalam masukkan keluar. Diambil dari apa? Text box 1 supaya keluar. Ini kan text box 1 ya. Ngambil dari variabel apa? Variabel apa ngambilnya? Variabel har? Enggak. Masuk enggak logikamu? Masuk enggak? Ini aku main logika nih. Jadi text box 1 ngambil dari har? Enggak. Coba kita jalankan. Cek harga, tuh menu sementara belum ada harganya, yang ada harganya aja mie ayam, tuh mie ayam kok ada harganya, ayam geprek ada harganya, nasi kuning ada harganya. Paham maksudnya? Paham nggak? Kalau nggak paham kamu beleng-beleng kita. Nah selanjutnya, ini kan dim hanya berlaku di dalam comment button 1. Supaya dim harga sama menu ini berlaku di comment button 2, makanya variabel itu harus dipasang di atas di sini. Jadi supaya milik semua. Yang kamu pelajari kemarin, ya. Ini aku pelan-pelan ngajarinya supaya nyambung di kepala, ya. Nah, sekarang comment button 2 kita mencari diskon. Ketentuannya adalah dari rumus GPT tadi, jika harga di atas 15.000 maka diskon 10%. Jika harga di atas 13.000 maka diskon 5%. Selain itu tidak ada diskon. Rumusnya apa di sini? Diskon. Tuh. Jika nih kita copy ya daripada aku capek ngetik. Copy. Pastekan di sini, ya. Di sini ada variabel namanya diskon. Berarti di sini kita tambahkan variabel dim diskon. Apa? Mau apa diskon? Apa? Sudah single aja. Siapa tahu ada koma-komanya ya. Kalau di GPT apa diskon di sini? As double, jadi komanya itu 2 kali lipat. Oke, gua lanjutkan. Konsentrasi ya. Yang tidak konsen gua akan cepat nikah sama kayak. Jika harga ini di atas 15.000 maka diskon sama dengan 0,1 dikali harga. Jika harga lebih besar dari 13.000 maka diskonnya 0,05 kali harga. Terus kita munculkan, karena diskon itu berada di posisi text box 2, kita keluarkan, maka di sini rumusnya mi titik text box 2 titik text itu diambil dari Masuk dalam logika berpikirmu. Aku ini aja dulu, belum yang rumit, belum coding rumit. Nasi kuning, cek harga, cek diskon 0 karena 12.000 ya. Gimana kalau nasi kuning harganya 45.000, cek diskonnya. Kok nggak mau? Harus dicek harga dulu ya. Jadi ngerubah harganya mau nggak mau di sini. Mana di sini? Di sini kita ganti 23.000 ya. Terus di sini kita ganti 13.000
ribu. Kita coba ya. Tuh. Ya. Kalau nasi kue ini cek dulu. Masuk logikamu? Masuk. Sampai di sini cukup. Nanti tugasmu di rumah. Tar ini harusnya di right di sini. Nah, posisinya mana right di sini? Tes alinya right. Supaya namanya di mana-mana kan kalau uang kan sebelah kiri. Ya. Ya, sebelah kanan. Terus nanti di sini ada jumlah pembeliannya ada berapa, habis itu totalnya. Bisa? Sebentar abang gua. Sebentar ya. Dikumpulin minggu depan. Dikerjakannya mulai sekarang bisa sampai jam 11.50 tadi lanjutkan yang ada dulu ya. Ya, sampai 10.50 lanjutkan yang tadi. Ini nanti ku tambahin, ini namanya KTA. Kalau di sini namanya total harga atau bayarnya berapa. Ya. Nah, di sini ceritanya. Jadi gini ceritanya Pak Le. Di sini mie ayam cek harga ya. Oh, belum ada harganya. Ayam geprek 23, cek diskonnya berapa, KTA-nya ada muncul combo box-nya, ya. Combo box KTA nanti di sini tambah komen button lagi satu, hitung bayar atau cek bayar. Kita combo box lagi di sini. Cek bayar. Nanti nonton YouTube-ku ini nanti aku upload di YouTube, nanti kamu lanjutkan, ya. Nah, di sini KTA bisa pakai rumus di combo box 2 item kayak gini, bisa juga mie titik combo box 2 titik list, bisa kayak gini. Sama dengan baru di sini array 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tutup. Baru enter. Jadi ketika bisa kayak gini nih. Combo box list. Jadi ketika dijalankan kayak gini cuy. Ya. Bisa kayak gitu rumusnya. Dan ini rumusmu mencari cek bayar langsung totalnya perkalian antara harga. Jadi KTA itu di mana dulu? Harusnya diskon, harga setelah diskon, harga setelah diskon di sini harusnya. Oh, salah ini logikanya coy. Nah, baiki dulu logikanya. Harga jual ya. Terus total terbalik logikanya gini cuy. Nah, tambahkan lagi di sini. Nih, baru mulai pusing-pusing kepalamu, artinya obatmu bereaksi. Total bayar, ya. Jadi ketika dipilih harga diskon, harganya berapa, kita pilih KTA, ya, langsung muncul total bayar. Bisa? Coba ya. Oke, ini ku stop, nanti ku upload di YouTube. 33 menit masalahnya.